bahwa di Instagram itu ada namanya Instagram algoritma. Ya. Ada juga bahwa Instagram itu adalah sebuah korporasi. Ya. Ini dua posisi yang kemudian harus dipahami oleh seorang pebisnis Instagram atau pebisnis yang bergerak di Instagram. Bahwa yang pertama, Instagram itu punya algoritma. Yang kedua, Instagram itu sebagai sebuah korporasi, sebagai sebuah perusahaan, begitu. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yang Instagram algoritma. Mindsetnya apa? Instagram algoritma atau algoritma Instagram sejak tahun 2016, algoritma Instagram itu pada umumnya adalah akan muncul di beranda kita itu berdasarkan dengan ranked feed, ya, ranked feed. Jadi yang muncul di beranda kita, ya, meskipun kita sudah memfollow 1.000 orang misalnya begitu, maka yang muncul di beranda kita itu bukan 1.000 orang yang kita follow, enggak, 1.000 akun yang kita follow, tapi berdasarkan ranking feed. Nah, dibangun dari relevansi yang relevan dengan kita. Nah, itu robotnya Instagram sudah melakukan hal itu. Itu begitu. Ini kita yang teman-teman harus ketahui, ini mindset awal, ya, hal yang fundamental, ilmu yang paling mendasar terkait dengan bisnis di Instagram, ya. Jadi ranking feed itu akan muncul ketika memang ada relevansinya dengan kita. Nah, relevansi itu dibangun ketika apa? Ketika kita melakukan interaksi dan terhadap kita melakukan interaksi terhadap akun-akun yang muncul di kita. Misalnya yang muncul, kita sering menge-like, ya, akun apa misalnya begitu, kita nge-like, kita pernah komen, gitu kan, ya, kita pernah melihat videonya, maka nanti yang muncul besok juga akan seperti akun itu begitu, berdasarkan relevansinya. Demikian juga kalau kita mau kemudian pergi ke explore Instagram, kemudian kita lihat di situ, ya, maka yang muncul di situ adalah relevansi, lagi-lagi relevansi yang muncul di explore Instagram itu, yang kita pernah nge-like, yang kita pernah lihat videonya, yang kita pernah share, dan seterusnya, yang kita pernah komen. Nah, itu begitu. Yang kedua adalah konten. Nah, itu begitu. Ya, konten yang relevansi, yang ada relevansinya dengan kita. Itu begitu. Dengan akun Instagram kita. Nah, baru kemudian itulah yang kemudian membuat seseorang itu betah di Instagram. Ya. Betah ini adalah tujuan dari Instagram algoritma. Algoritma Instagram itu bekerja untuk membuat para user itu betah. Ya. Betah itu apa bahasa Indonesianya? Itu nggak tahu itu bahasa Indonesia atau bahasa apa, ya. Tapi intinya bahwa membuat seseorang itu betah, membuat seorang user Instagram itu betah. Itu tujuan dari algoritma Instagram. Maka kemudian sistemnya Instagram, algoritmanya Instagram, interaksinya atau interaksi dari satu follower, dari satu user ke user yang lain itu berdasarkan kepada interaksi, ya, berdasarkan kepada relevansi, itu begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita juga harus berpikir bahwa Instagram ini kan sebuah perusahaan, gitu kan. Kemudian nonsen kalau kemudian nggak mikirin untung rugi, ya, nggak mungkin itu, pasti akan berpikir untung rugi. Nah, pertanyaannya adalah dari mana mereka mendapatkan masukan keuangan, ya. Ada dua, yaitu dari valuasi, ya, juga dengan cash flow. Valuasi itu dari apa? Jadi valuasi itu adalah dari dijualnya saham Instagram, ya, sebagai sebuah korporasi. Jadi Instagram itu kan perusahaan internasional, ya, miliknya Mark, itu yang dijual mungkin bersama dengan Facebook, gitu. Jadi pemasukannya dari situ, ya. Pemasukannya yang pertama adalah dari valuasi saham, ya, valuasi saham di Instagram. Yang kedua dari cash flow. Cash flow-nya itu dari mana, ya? Cash flow-nya itu adalah dari user dan advertiser, gitu begitu. Valuasi dan cash flow itu didapatkan dari user dan advertiser. Maksudnya apa? Kalau jumlah pengguna Instagram itu semakin banyak, itu akan meningkatkan nilai valuasi dari
saham Instagram. Begitu. Maka jumlah followernya, jumlah pengguna Instagram misalnya sehari itu ada sekian juta orang yang menggunakan Instagram, membuat akun Instagram terbaru, ya. Maka itu nanti akan bisa membuat nilai valuasi dari Instagram itu menjadi naik. Nah, nanti ya apa sih pentingnya kita membahas ini, nanti di belakang ada penjelasannya, ya. Nah, jadi yang pertama adalah dari user, dari orang yang bikin akun, dari orang-orang yang bikin akun Instagram. Apalagi kemudian kalau kita bikin akun Instagram baru, dan seterusnya. Nah, yang kedua dari advertiser, dari pengiklan. Nah, dari pengiklan, Instagram itu dapat pemasukan, ya, dari orang yang bikin ads, ya, bikin iklan, ya, bikin iklan Instagram ads, ya, Facebook ads dan seterusnya. Nah, itu dapat. Nah, cash flow-nya itu masuk ke pihak Instagram, dan lagi-lagi tujuannya adalah membuat user dan advertiser itu betah. Jadi tujuannya sama ternyata. Instagram algoritma dan Instagram corporation itu tujuannya adalah sama, membuat betah. Begitu.